Pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh traders adalah, bagaimana saya bisa mendapatkan profit yang besar dan konsisten? Dan dalam konteks trading, profit yang konsisten itu didapat dari keahlian analisa teknikal di dalam trading, money management, dan psikologi. Namun tahu nggak teman-teman, kalau profit yang besar itu juga bisa didapat dengan menggunakan daya ungkit untuk menggandakan profit 100% atau 2 kali atau bahkan lebih. Dan daya ungkit ini adalah yang kita sering sebut dengan leverage. Hai, nama saya Tommy Yu dan selamat datang di channel JSX Pro ID. Di video kali ini saya akan membahas tentang leverage, khususnya bagi teman-teman yang ingin trading di saham AS. Dan bagi kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, mari silahkan subscribe terlebih dulu ya, dan juga follow sosial media kami di @JSXProID. Dan kami juga mengundang teman-teman semua untuk bergabung di komunitas Telegram. Klik linknya ada di pojok kanan atas dan juga di bagian deskripsi. Profit berlipat trading saham AS. Kita langsung masuk ya ke materinya. Sebelumnya disclaimer terlebih dulu ya, bahwa kami ini bukan penasihat investasi, segala konten dalam video ini untuk edukasi ya. Apa itu leverage? Leverage itu simpelnya adalah daya ungkit. Jadi daya ungkit kalau saya boleh gambarkan seperti ini. Jadi daya ungkit itu ini loh, yang menjadi kayak semacam tumpuan seperti ini. Jadi kita bisa tekan dengan dana yang kecil untuk menggerakkan dana yang lebih besar. Jadi dengan modal kecil kita bisa mendapatkan profit jauh lebih besar. Atau definisinya adalah fitur untuk meningkatkan exposure atau daya beli. Ya, ini ya. Suatu investor terhadap aset melebihi dari dana yang dimiliki. Ya, itu adalah leverage. Dan saya akan nggak mau panjang lebar ceritakan, saya akan kasih contoh langsung ilustrasi dari saham Google. Jadi cara kerja leverage itu seperti ini ya. Contohnya investor ini ingin membeli saham Google seharga $100 dan dia hanya punya uang itu $50, maka dia hanya bisa membeli itu fractional ya, setengah lembar, 0,5 lembar ini untuk dibelikan saham Google. Dan sekarang ini memungkinkan sekali kita bisa investasi itu nggak perlu harus beli 1 lembar, tetapi fractional. Nanti saya akan ceritakan lebih lanjut. Dan misalkan sahamnya ini harganya naik dari 100 ke 110, maka orang ini, investor ini akan profit besar $5 atau kenaikannya itu 10%. Dihitung dari 10% dari $50 ini ya. Kemudian kalau misalkan harganya turun 90, ini turun 10% ya, maka dia akan loss sebesar $5. Dan biaya yang dikenakan itu adalah di sini. Ketika dia membeli akan ada biaya transaksi, yaitu dikenakan 1 kali ketika membeli ya. Cukup clear ya di sini ya. Baik, berikutnya masih dengan contoh yang sama, yaitu investor ini itu kalau misalkan dia beli pakai leverage 2 kali. Ya. Jadi harganya masih sama, Google-nya, kemudian dia hanya punya uang 50. Nah, dalam hal ini kalau dia pakai leverage 2 kali, itu dia bisa membeli 1 lembar. Ya, alih-alih dia membeli setengah, dia bisa membeli 1 dengan leverage 2 kali. Nah, duitnya kan ini dia punya dana 50, sisanya 50-nya dari mana? Itu adalah dari leverage. Jadi leverage ini dari mana? Ini adalah semacam dana yang dipinjamkan kepada investor ini untuk membeli saham Google. Ya, jadi dia keluarin duit setengah, yaitu 50, dari broker atau sekuritasnya itu mengeluarkan leverage setengah lagi. Dan kalau misalkan harganya naik, ya 10%, itu dia profitnya sekarang belinya 1 lembar, jadi $10 atau 20%. Sedangkan kalau turun, itu loss-nya juga 2 kali lipatnya, yaitu $10 atau 20%. Dan untuk leverage yang diberikan atau disediakan oleh sekuritas ini atau broker ini itu ada biayanya. Jadi karena biayanya itu selain biaya transaksi ketika pembelian ini juga ada biaya overnight fee. Ini hitungnya itu harian karena semacam bunga minjem gitu ya. Jadi ini mesti diperhatikan tentang overnight fee ini karena hitungnya per hari. Dari 2 contoh ilustrasi ini, kita dapat ambil key takeaways-nya seperti ini. Yang atas ini ya, yang tanpa leverage ini, biasanya cocok untuk investor yang jangka panjang dengan risk profile yang agak konservatif ya. Jadi nggak mau agresif gitu. Kemudian biayanya itu transaksi 1 kali, yang ini. Jadi ketika ada pembelian aja. Bisa fractional share, artinya itu bisa transaksi itu di bawah 1 lembar, jadi 0,1, 0,2 lembar itu sudah bisa. Kemudian mendapatkan dividen. Sedangkan kalau yang ini, ya, yang pakai leverage itu, ini lebih cocok untuk yang trading, ya, baik swing maupun scalping, ya, sifatnya itu lebih agresif karena pakai 2x ini, profit atau loss-nya juga bisa double. Dan ada biaya transaksinya ada dikenakan ini nih, yang perlu teman-teman perhatikan adalah biaya overnight.
Dan resikonya itu ada. Jadi kalau misalkan harganya ini nyelonong terus ke bawah gitu, dan tahanan marginnya nggak kuat, itu bisa kena margin call atau stop out. Untuk saham-saham yang dibeli dengan leverage ini, itu bisa fraksional, tetapi nggak semua saham itu bisa dibeli pakai leverage. Jadi biasa dari sekuritas itu membatasi hanya saham-saham yang bagus-bagus saja, yang gede-gede saja, itu yang bisa dibeli pakai leverage. Kemudian tetap bisa mendapat dividen, ya dividennya itu juga 2 kali, yaitu di mana dia beli 1 lembar, dia juga dapatnya dividen sebesar 1 lembar. Kalau ini setengah lembar, sesuai kemampuan ya, tanpa leverage juga dapatnya itu fraksional dividennya. Baik, jadi kesimpulannya kalau yang ini, yang dengan leverage itu, nanti ujung-ujungnya adalah perbandingan antara worth it nggak antara leverage profit yang didapat, itu dengan biaya overnight dan biaya transaksi, dan juga ada risiko-risiko yang ada ini, ya. So, saya akan coba hitung-hitung sederhana sebagai berikut. Oke, teman-teman, ini adalah contoh dari chart dari Google. Ya, ini saya ambil di TradingView. Dan kalau kita lihat ya, ini chartnya kan bagus nih ya, saham-saham uptrend seperti ini. Jadi Google memang bagus untuk kita bisa simpen. Dan kalau di trading kan ya, ini dalam konteks pakai leverage, itu kalau misalkan kita ambil posisi, misalkan nih di sini nih ya, kita beli di sini lah. Beli di sini, kemudian kita jual di sini, kira-kira di sini nih. Ini profitnya, tuh teman-teman bisa lihat profitnya itu kira-kira ini 10%. Dengan hold beberapa hari nih, 1, 2, 3, kita hitung aja di sini ya. Dari sini misalkan tarik ke sini ya, kita jual di sini, ini hold 20 hari. Jadi biayanya untuk hold ya, itu biasanya untuk overnight fee itu sekitar 0,025%. Jadi memang nggak gede, cuman kecil saja. Jadi 0,025%. Kalau kita kali dengan 20 hari, itu hanya 0,5%. Jadi sangat kecil sekali. Kemudian kalau kita pakai yang leverage, dengan profit yang ini 10%, 10% itu jadi 20%. Jadi kalau kita hitung-hitung gampangnya ya, 20% profit, ya, kemudian kita kurangi dengan biaya transaksinya itu sekitar 0,3, kemudian kita kurangi lagi dengan 0,5 yaitu overnight fee. Jadi total pengurangannya adalah 0,8, jadi profitnya itu 20%, kemudian biaya overnight dan biaya transaksinya hanya 0,8%. Jadi very very worth it menurut saya. Oke, itu contoh kalau kita profit ya, jadi profitnya didobelin. Tapi beda halnya kalau kita rugi ya. Ini contohnya kalau kita misalkan ambil di sini, kemudian harganya turun ke sini dan kena stop loss gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini kita kan minus 6%. Ya, minus 6%, kemudian ini durasinya berapa bar, berapa hari, ini sekitar 13 bar. Minus 6,8 jadi double 13,7. Minus biaya transaksi dan overnight sehingga net loss-nya jadi minus 14,3%. Jadi kuncinya adalah pemilihan sahamnya harus benar, harus bagus ya. Dan kalau oke ya kita bisa beli pakai leverage untuk menggandakan profit kita. Oke, ini saya kasih langsung contohnya seperti apa. Ini saya ganti saham namanya Visa. Saham Visa ini menurut saya bagus banget ya. Lihat trennya, ini naik ya. Dan kita bisa gambar garis trend line-nya seperti ini. Ini dari ekor-ekor ini ya, candle-candle ini kita bisa tarik. Oke. Kemudian ini kelihatan ya, ini trend line-nya naik, kemudian juga ini membentuk semacam channel di sini ya. Oke, kalau sekarang harganya ini turun, kemudian dia rebound naik seperti ini, kita bisa bikin trading plan yang sesuai dengannya. Jadi misalkan kita bisa pasang stop loss-nya di mana ya. Kita selalu pasang stop loss untuk trading plan kita ya di sini. Kemudian ini entry-nya di mana, misalkan entry di market price. Kemudian kita bisa take profitnya di mana? Take profit misal kita nggak mau tinggi-tinggi di sini, kita taruh di sini aja ya, kisaran sini. Jadi dengan trading plan ini kita bisa tahu bahwa kita kalau entry di market price di harga 230-an, 231, 232 ini, kemudian stop loss-nya di 227, kemudian kita bisa TP-nya itu di sedikit di bawah sini nih, 244 lah kira-kira di situ. Dan kalau kita pakai potensi profitnya seperti apa ya, kita bisa tarik garis dari sini. Ini kalau capai TP, itu ini hanya sekitar 5,56. Kalau pakai leverage 2x, itu bisa dapat 11. Ya, 5,5 kali 2 sekitar 11 atau 12%. Tapi kalau rugi, ya, loss-nya ini minus 1,9 atau 2%.
ya. Kalau pakai leverage itu minus 4%. Nah, teman-teman, untuk memulai trading saham AS dengan leverage ini, di Indonesia ini hanya ada satu broker saja yang menyediakan fitur ini, yaitu Peluang. Peluang ini sudah berdiri sejak tahun 2015 dan merupakan platform investasi yang terregulasi Bapepti dan diawasi oleh Kominfo. Sehingga ini aman ya. Yang saya suka dari Peluang adalah kita bisa invest di multi aset seperti saham AS, kripto, indeks, reksadana, dan emas digital. Beberapa video yang lalu saya sempat bahas panjang lebar tentang Peluang. Teman-teman dapat temukan linknya di pojok kanan atas ya. Saya langsung praktekkan saja untuk invest dengan leverage itu seperti apa. Oke teman-teman semua, sekarang saya sudah berada di aplikasi Peluang. Dan oh ya, sebelumnya kalau kita ingin bertransaksi dengan menggunakan leverage, itu kita perlu memindahkan dana kita di akun margin terlebih dulu. Jadi caranya kita masuk ke bagian wallet di pojok kanan bawah ini, di menu wallet. Kemudian kita lihat di cek saldo kita ya, USD margin. Ini kita harus isi terlebih dulu. Jadi caranya itu bisa langsung konversi dari rupiah. Kebetulan rupiah saya nggak ada, habis. Adanya saldo US dollar. Jadi saya tap pindah seperti ini. Konversi ke ini. Transfer ke saldo USD margin. Kemudian saya transfer dulu ya. Misalkan saya isi 200. Saya tinjau order, swipe naik. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat bahwa USD margin saya itu berisi sekarang 200 dolar. Saya balik ke halaman yang depan, kemudian teman-teman bisa lihat untuk produk investasi. Nah, yang pilih yang saham AS, kita tap di sini, lihat selengkapnya. Nah, saya ambil contoh yang tadi ya, yang sudah kita bahas itu yaitu saham Visa. Kita cari saham Visa atau bisa search di sini ya. Ya, di sini search, kita ketik Visa deh. Nah, seperti ini kita tap. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian atas itu ada tulisan hingga 4 kali. Ya, ini maksudnya itu ada leverage. Kita bisa tap di sini. Nanti akan ada dua pilihan. Ya, ini kita tap beli dengan leverage. Akan ada dua pilihan, yaitu beli dengan leverage 2x seperti yang tadi saya jelaskan panjang lebar di slide sebelumnya. Dan juga ada opsi 4x. Kalau 4x ini day trade, jadi nggak boleh nginep. Gitu ya. Dan saran saya kalau memang teman-teman bukan tipe yang scalper, itu bisa 2x saja, bisa nge-swing agak lama. Tapi kalau 4x ini pada akhir hari, itu setengah jam sebelum market tutup itu akan dijual paksa gitu ya. Ini day trade. Kita dalam hal ini pilih yang 2x ya, yang 2 kali. Kemudian kita lihat trading plan-nya tadi seperti apa. Kita mau beli di harga pasar ya. Contohnya dalam hal ini itu harganya kan 232 per lembarnya. Saya ingin beli setengah saja, yaitu setengah lembar 0,5. Oke. Kemudian leverage-nya 2x, kemudian kita tap lanjutkan. Dan berikutnya kita akan disuruh ngisi stop loss dan take profit-nya. Stop loss-nya tadi kita isi dengan harga 227. Take profit saya akan isi dengan harga yang tadi kita tentukan, yaitu 244. Oke, itu saja. Klik tinjau order, dan kalau sudah selesai kita tinggal swipe ke atas untuk melakukan pembelian. Oke, udah berhasil. Kalau teman-teman melakukan eksekusi order ini itu di luar jam kerja, nanti ketika jam buka market US akan dieksekusi di market price. Bila teman-teman lihat di bagian order itu, teman-teman bisa lihat di sini nih ya, hasil dari order yang tadi saya lakukan. Kalau setengah lembar, artinya kan totalnya 116, dan modal yang saya keluarkan, margin yang saya keluarkan itu adalah 58 saja. Jadi setengahnya. Dan setengahnya itu pakai leverage. Demikian teman-teman, semoga ini memberi insight bagi teman-teman semua untuk bisa trading lebih profitable dengan leverage. Itu tadi adalah video singkat tentang bagaimana menggandakan profit dengan leverage, khususnya untuk trading saham-saham di AS. Semoga bermanfaat dan memberi insight bagi kalian. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan untuk bisa tulis di komen, dan juga jangan lupa untuk cek playlist lengkapnya tentang Peluang. Linknya saya sediakan di bagian deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya, kita jumpa lain waktu, salam sukses dan cuan selalu.